Shalom teman-teman Youth and Teens. Selamat datang di online service kami dari TJF and Servant Leader di GB Karachi. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu di minggu-minggu ini Tuhan. Bapak, kira sebentar kami ingin beribadah ke hadirat-Mu Tuhan. Yang Kau berkati kami Bapa, urapi dan kuduskanlah setiap kami Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terlalu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlalu besar kasih-Mu dalam penyertaan kami Tuhan. Yes.
persembahkan, ku persembahkan. Yes, Tuhan yang berkenan padamu. Apa kabar teman-teman semua? Kami yakin di sini kita semua siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, memuji Tuhan lebih tinggi lagi. Thank you Jesus. Come on. Come on. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Come on. You are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People forever, tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time, all good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are, from who you are, from who you are. You are good. Yuk mari kita sama-sama datang pada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh duduk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, sehingga kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa Surgawi, biar firman-Mu boleh menjadi rema buat teman-teman kami semua. Dan jikalau sebentar firman-Mu dibentangkan, kami percaya Roh Kudus senantiasa pimpin kami, sehingga firman menjadi berkat yang luar biasa buat teman-teman kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini
kita sama-sama kembali bertemu lewat ibadah online kita, dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan kita mau terus coba boleh sama-sama mendapat berkat yang luar biasa lewat ibadah online kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana bukan hal yang kebetulan bahwa Bapak Gembala kita memasuki akhir 2019 memberi tema untuk masuk ke tahun 2020 dengan hidup yang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya setelah wabah ini berada, hidup kita boleh terus mengandalkan Tuhan, dan kita mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan sama seperti semak di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya yakin bahwa tema yang diberikan Bapak Gembala kita untuk masuk ke tahun 2020, hidup mengandalkan Tuhan dalam Yeremia ini, kita ingin terus belajar bagaimana anak-anak Tuhan, khususnya buat youth, buat teens, kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan. Hidup pilihan. Kita mau pilih kutuk, ayat 5 dan 6, atau kita mau pilih berkat. Itu pilihan. Kita mau pilih. Kalian mau hidup dalam keadaan terkutuk, atau mau hidup dalam keadaan penuh berkat. Di era pandemi ini saya percaya bahwa begitu banyak hal-hal yang akan terjadi, yang sudah terjadi, bahkan begitu banyaknya pandemi ini merusak sendi-sendi perekonomian negara kita, stabilitasnya terganggu, terus banyak juga teman-teman kita yang mungkin hilang pekerjaan, dan itu sangat membawa efek yang luar biasa buat kita semua. Nah, untuk menghadapi ini coba kita tahu bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik, bagaimana kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini karakter anak Tuhan harus punya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karakter anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan punya ciri-ciri, punya hal-hal yang luar biasa. Yang pertama adalah anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan, pasti dia akan taat akan perintah Tuhan. Ada dua tokoh yang sangat bertentangan yang saya akan bagikan buat teman-teman semua. Dua orang raja yang betul-betul sangat bertentangan, yaitu satu Saul. Dalam 1 Samuel 13, bagaimana Saul sangat tidak taat waktu saat dia membawa korban persembahan buat Tuhan dan membakarnya. Dia tidak tunggu lagi Samuel, tapi dia langsung membakarnya sendiri. Nah, itu yang ketidaktaatan Saul yang membuat Saul akhirnya tidak berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, Daud. Kita tahu bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa Daud merancangkan suatu hal yang luar biasa jahat. Kenapa? Dia menginginkan Betseba. Dia merancangkan hal-hal pembunuhan khususnya buat suaminya Uria. Dia disuruh untuk maju berperang di paling depan, sehingga akhirnya Uria terbunuh. Itulah rancangan Daud yang menurut kita cukup jahat.
Tapi ingat, waktu saat Daud diperingati oleh Nabi Nathan dalam 2 Samuel 12 ayat 13, Daud menyesali perbuatannya. Daud tahu itu salah. Daud tahu itu tidak berkenan sama Tuhan. Daud datang dan menyesali perbuatannya. Nah, karakter anak Tuhan harus punya kehidupan yang taat. Kita tahu bahwa Daud seorang yang betul-betul takut akan Tuhan. Saya enggak segan-segan, saya enggak bosan-bosan untuk berbicara tentang Ziklag. Kalau teman-teman tahu bicara tentang Ziklag, bagaimana Daud ada di posisi yang sangat dilema. Dia pengen dilempari batu, tapi apa yang diambil? Apa dia lari? Apa dia ketakutan? Terus dia meninggalkan tempat Ziklag. Dan bisa saja Daud terbunuh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia meminta Imam Abiatar untuk mengambil baju efodnya, untuk dia bertanya sama Tuhan, dia duduk dekat sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Disitulah hati Tuhan sangat tergerak dengan Daud. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, karakter anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang pertama taat. Itu yang harus kita punyai. Intim dengan Tuhan sama seperti Daud. Lewat doa, lewat ibadah, baca firman. Ibadah kita sudah berapa bulan lewat online terus. Tapi saya percaya, saya yakin berkat yang sama juga akan kita terima lewat ibadah online ini. Nah teman-teman, jangan mentang-mentang kita enggak ibadah, mentang-mentang kita enggak berkumpul dalam rumah Tuhan, kita lewat ibadah lewat online, nanti aja deh, lebih enak gue main game dulu, atau mungkin bentar aja deh, gue lebih baik gue tidur siang dulu, atau gue mungkin mau boboknya lebih panjang gitu. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, waktu saat kita tahu kita ada ibadah walaupun lewat online, kita ambil waktu yang terbaik untuk kita bisa ikut sama-sama beribadah lewat online kita. Teman-teman, sebentar lagi mungkin kita akan memasuki era yang namanya new normal setelah PSBB ini selesai. Saya imbau teman-teman untuk bisa taat, menjadi contoh yang baik, walaupun cukup risih, cukup nggak nyaman gitu, tapi saya percaya bahwa kita sama-sama memasuki era yang new normal ini, kita pengen jadi contoh yang baik. Ikuti protokol yang ada, protokol kesehatan yang ada. Kalaupun memang nanti kalian bekerja, kalian sekolah, kalian kuliah, kalau memang harus pakai masker ya pakai masker. Jangan sampai kita nggak ikuti, kita nggak taat dengan aturan yang ada. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, karakter anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan, satu taat. Kita tahu Daud sangat taat, bertentangan sekali dengan Saul. Yang kedua, karakter anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan bisa memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau hari-hari kemarin kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya sangat yakin walaupun kita beribadah secara online, mungkin saya percaya bahwa Roh Kudus tetap menjamah, tetap bisa memberikan yang terbaik buat kita sehingga Roh Kudus tetap ada sama kita. Kenapa kita harus bisa memaksimalkan Roh Kudus? Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan bisa menjadi teman setia. Itu Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, saya bacakan buat teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa Roh Kudus begitu penting buat kita? Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau atau mungkin ada teman-teman yang hidupnya nggak pernah punya masalah, hidupnya tenang-tenang saja.
Tapi waktu saat kita punya masalah, ingat bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus penolong. Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong lain supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus, ingat, Roh Kudus penolong. Roh penolong. Roh Kudus merupakan roh penghibur. Kalau kita dalam keadaan duka, kalau kita dalam keadaan yang kayaknya sedih, teman-teman bisa berhubungan intim dengan Roh Kudus. Ayo bangkitkan, maksimalkan roh yang ada dalam kita untuk kita bisa menyembah di dalam Tuhan lewat roh dan kebenaran. Roh Kudus merupakan roh penghibur. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi Roh Kudus merupakan roh penghibur. Yang pertama tadi penolong. Roh Kudus merupakan roh penolong. Kedua, roh penghibur. Jadi waktu saat Roh Kudus kita bisa maksimalkan, dia merupakan sosok roh yang bisa menghibur buat kita semua. Kita dalam keadaan susah. Kadang-kadang kita lebih senang curhat sama teman. Kadang-kadang kita curhat dengan orang lain yang mungkin kita nggak tahu. Mungkin bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Tapi waktu saat kita curhat dengan Roh Kudus, kita memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita bisa berhubungan dengan Bapa di surga lewat perantara Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi roh yang penghibur. Roh Kudus merupakan roh yang menginsafkan dosa. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kita dari dosa. Teman-teman, saya pernah satu kali kita ada di ibadah SPY waktu saat itu. Kita ikut SPY dan kita tahu bahwa Roh Kudus terus jamah kita, bahwa intinya setiap segala roh jahat, roh yang tidak berkenan sama Tuhan itu sudah keluar. Tapi ingat, ini perlu kalian ketahui bahwa dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45, bagaimana roh jahat itu kalau dia tahu kita sudah bersih, dia akan coba kita untuk masuk dengan 7 kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Jadi, saya imbau teman-teman terus jalin hubungan dengan Roh Kudus, bisa memuji, menyembah, biar roh kita boleh ada dalam penyembahan kepada Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, satu kesaksian, saya pernah ada dalam satu hal yang menurut saya dalam keadaan yang kurang nyaman. Waktu kita sekeluarga pulang dari Bali, trip Bali, kita sudah dari Gilimanuk ke Ketapang. Jadi menuju pulang, itu ada sepanjang jalan itu dari pelabuhan mau menuju Surabaya itu ada jeda jalanan yang cukup panjang, jalanan cukup sepi. Waktu saat itu sudah jam 1 malam. Saya waktu itu bersama driver, kebetulan saudara, dia tertidur pulas karena mungkin capek. Terus saya lihat istri, anak-anak sudah pada tertidur pulas. Saya bawa mobil sendiri dan tanpa mereka tahu bahwa kondisi jalan betul-betul hujan deras. Saya mau bicara dengan siapa? Waktu saat itu, saya terus coba belajar menyembah Tuhan. Saya terus belajar untuk memaksimalkan roh yang ada dalam diri kita. Saya minta Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Sehingga dalam perjalanan ini saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan yang menyertai saya. Jalan sepi, kurang lebih sampai di sana kita sampai Surabaya itu pagi-pagi hari. Dan memang sangat sepi dan sangat gelap, dikelilingi hutan-hutan jati. Waktu saat kita ada dalam hal tersebut, saya bisa memaksimalkan roh yang dalam kita untuk saya memuji, menyembah Tuhan. Dengan keadaan seperti itu, saya terus bawa kendaraan. Ingat bahwa kita harus bisa memaksimalkan roh yang ada dalam diri kita.
Karakter anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Yang pertama taat, yang kedua harus bisa memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Roh Kudus merupakan penghubung, Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa. Dia akan mengingatkan kita bahwa, ayo loh, Tuhan pernah berfirman. Jadi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa sore hari ini kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi jika anak Tuhan hidupnya mengandalkan Tuhan, dia pasti akan taat. Dia pasti akan taat pada firman dan dapat memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Pasti hidupnya diberkati dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 8 tadi bahwa setiap anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dia pasti akan berbuah. Berbuah dan berbuah. Sore hari ini saya percaya berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, memasuki era new normal ke depan. Saya ingin teman-teman bisa menjadi orang yang taat, menjadi contoh buat teman-teman yang ada di lingkungan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat buat teman-teman. Dan saya percaya bahwa karakter anak Tuhan tadi hidupnya bisa mengandalkan Tuhan, taat dan memaksimalkan roh yang dalam diri kita, sehingga setiap apapun yang kita lakukan menjadi berkat buat orang lain. Amin buat firman Tuhan sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami percaya jikalau hamba sudah berhenti mengabarkan kabar baik kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan selalu ada buat teman-teman kami, buat sahabat-sahabat kami. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat buat teman-teman kami, sehingga kami yang mendengarnya diberikan kekuatan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan kami bisa terus memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi berdampak yang luar biasa dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami percaya benih firman-Mu yang sudah ditanam tidak sia-sia, dan kami percaya benih itu akan tumbuh menjadi berkat buat setiap teman-teman kami yang mendengarnya maupun buat hamba Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan hidupku kepadamu, Gimana sama firmannya kali ini? Pasti kalian terberkati kan? Kalau menurut aku, mereka pasti terberkati banget nih, Cel. Kenapa? Karena sesuai dengan firman yang udah dibagiin Kak Indra mengenai hidup yang mengandalkan Tuhan, itu tuh penting banget di masa-masa kayak gini. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ke informasi, boleh dong kamu sapa dulu nih teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di ibadah kita. Oh iya, hai bagi kalian yang baru bergabung dalam ibadah online Youth dan Teens kali ini. Dan bagi kamu yang youth dan ingin bergabung bersama kami bisa langsung cek di Instagram @servantleaders_youth dan langsung direct message ya, atau
Buat kalian yang teens, kalian bisa join ke kita melalui Instagram TGF di @tgfgbigraci. Oke, pemberitahuan pertama. Nah, untuk informasi yang pertama, ibadah streaming via YouTube akan dilaksanakan seperti biasa, yaitu 2 minggu sekali. Nah, untuk informasinya kalian bisa cek infonya melalui sosial media kita masing-masing. Untuk informasi yang kedua, RBI akan mengadakan ibadah live via Zoom. Nah, jadi ibadah ini akan dilaksanakan berselingan dengan ibadah streaming YouTube. Nah, kayak gimana tuh, Cel? Nah, gini guys, misalnya nih di minggu pertama, kalian akan mengadakan ibadah via Zoom. Lalu di minggu keduanya, kalian akan ibadah via live streaming di YouTube. Nah, jadi bakal begitu seterusnya ya kalau untuk teman-teman dari RBI. Untuk teman-teman dari Youth tetap mengikuti ibadah streaming seperti biasa. Nah, untuk yang informasi terakhir adalah mengenai Komsel. Kami mengundang semua teman-teman untuk hadir dalam ibadah Komsel yang dimana untuk RBI akan mengadakan Komsel setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan untuk Youth akan mengadakan Komsel Gema Youth setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Dicek ya. Dan sekian informasi dari kami. Have a blessed day Stay safe and God bless you. Dadah. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita. Jadi kalau kita sebentar akan berpisah, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang luar biasa. Terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan boleh katakan amin. Amin, amin, amin.